Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Bastian di SB Project Channel. Di video kali ini gue pengen langsung aja to the point bagaimana caranya melakukan screen capture ataupun screen recorder ataupun streaming menggunakan software screen recorder ya seperti OBS, Bandicam, Vmix dan lain sebagainya. Yang harus kalian ketahui semua software yang bersifat screen capture tuh sama aja biasanya settingannya. Dan pertanyaannya kenapa gue pakai OBS, yang pertama itu karena gratis dan ini original. Oke, sampai situ aja ya. Kalau misalkan masih ada yang nanya tentang kenapa OBS. Oke, langsung saja. Banyak sekali pertanyaan muncul, Bang, bagaimana caranya kita melakukan screen capture ya menggunakan OBS ya? Atau Bang, bagaimana caranya kita melakukan screen capture pada DAW beserta audionya. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan kita tidak memiliki audio interface ataupun sound card yang tidak memiliki fitur loopback, kita tidak akan bisa melakukan proses screen recorder seperti ini. Misalkan sekarang gue sudah jalan sebuah project yang akan, misalkan gue pengen bikin tutorial gitu ya. Ketika ini gue play, oke. Di sini secara visual teman-teman bisa lihat metering yang bergerak, artinya ini sudah ada suaranya. Di headphone gue pun sudah ada suaranya. Sekarang kita masuk ke OBS, dan di OBS pun nggak ada suara apa-apa kecuali suara gue yang ngomong. Ya, di sini nggak ada suara apa-apa. Sekarang kita balik lagi ke DAW-nya. Oke, di sini kita pause. Nah, di sini gue baru banget nemu sebuah metode yang keberapa kalinya ini, karena gue sering banget ngulik ya, sering banget ngulik. Kenapa gue ngulik ini lagi? Karena masih banyak orang yang belum memiliki audio interface yang tidak memiliki fitur loopback. Makanya gue bikin video ini. Oke, langsung saja. Gue baru banget menemukan metode ini. Jadi ya nanti mungkin ada pembaruan lagi supaya videonya lebih informatif ya. Nah, oke, di sini gue pengen menggunakan third party plugin ya. Gue di sini pengen menggunakan third party plugin untuk bisa mengirim suara dari DAW ke dalam software screen capture, entah itu Bandicam, entah itu OBS, entah itu Vmix ya. Rata-rata biasanya screen capture dia bisa kasih efek. Nah, di sini kita memanfaatkan fiturnya itu, fitur efeknya itu atau fitur filternya yang kita manfaatkan. Nah, sekarang di sini gue sudah ada satu buah situs namanya Reaper.fm ya. Ini adalah websitenya Reaper. Nah, jadi disinilah letaknya. Jadi teman-teman harus menginstal third party plugin dari Reaper. Nah, software ini gratis ya, gratis original dan tidak harus crack. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Reaper.fm, nanti pilih ke Replux atau nanti linknya akan gue sediakan di deskripsi video ini. Nanti pilih ya, downloadnya sesuaikan dengan bit arsitektur OS kalian. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows 32 bit atau DAW 32 bit, teman-teman pakai yang 32 bit. Kalau misalkan menggunakan 64 bit, kayak gue pakai yang 64 bit. Oke, sampai sini dulu, 32 bit, 64 bit. Di sini gue pengen jelasin bahwa gue menggunakan DAW yang 64 bit dan OBS yang 64 bit. Oke, mungkin sampai sini gue nggak bakal bisa ketemu masalah yang aneh-aneh ya, udah fix karena gue menggunakan DAW yang 64 bit dan OBS yang 64 bit. Nah, ini sudah gue download dan gue sudah install. Dan nanti kita harus cari pluginnya, itu namanya Restream di sini. Ada yang namanya Restream. Nah, teman-teman harus perhatikan ini. Ini plugin kunciannya ya untuk kita para kaum kerehore yang tidak memiliki loopback dan kita ngebet banget pengen streaming tanpa ada latensi atau menggunakan driver bawaan soundcard yang ada gitu ya. Nah, ketika diinstal, udah berjalan, udah selesai, udah kebaca ya di DAW-nya. Sekarang kita masuk ke dalam DAW. Nah, karena ini sudah gue install dan sudah kebaca, gue masuk ke Restream ya. Gue ketik aja di stream. Oke. Nah, untuk penempatannya, dia harus ada di susunan paling akhir routing kalian. Di master out atau di main out atau di master boost ya. Pokoknya urutannya paling bawah. Misalkan di atasnya masih ada plugin, teman-teman harus turunin di paling bawah areanya. Udah, sampai sini mungkin teman-teman udah gue anggap paham aja. Lanjut kita masuk ke pluginnya. Pluginnya settingan simple banget, kita masuk ke send karena kita ingin mengirim suara ini ke dalam OBS, jadi kita harus send, jangan di receive. Kalau di receive gak ada suaranya, kalau kita send baru ada suaranya. Kita send, jangan didiemin aja, kita checklist ke send, lalu kita pilih sini ke dalam local broadcast. Oke. Mungkin sampai sini aja udah paham ya. Jadi ketika diklik send, pilih ke local broadcast. Dah, sampai sini tutup aja. Udah kita lewatin dulu. Kita masuk ke OBS-nya sekarang. Kita masuk ke OBS, kita masuk ke settingan input. Input itu bisa berada di dalam mikrofon ataupun aux ya, bukan di desktop audio. Kalau desktop itu artinya output. Kalau mic or aux itu artinya input. Jadi kita pilih ke mic or aux, kita pilih yang kunciannya ini ya, pilih properties dulu. Nah, setelah dipilih properties, pilih kemanapun ya, ke audio interface kah, ke apa. Di sini gue pilih ke Droid Cam saja.
Ini juga nggak aktif ya, cuma sekedar kepilih aja loh ya, ingat ya, cuma sekedar kepilih dan pastikan itu nggak ada sinyal atau suaranya. Dan diklik OK dan pastikan ini nggak ada apa-apa atau nggak ada sinyal atau suaranya. Nah di sini gue akan mencoba pasang ya efeknya ya. Kita klik kunci lagi, masuk ke filter, pilih plus atau add di sini ya. Kalau misalkan takut kepotong, pilih plus di sini, kemudian pilih ke VST 2 plugin. Oke, klik OK aja, terus pilih di sini, cari yang namanya restream tadi. Paling bawah restream mana sih? Oke. Open plugin. Nah, di sini pilih ke receive aja ya. Udah otomatis biasanya. Kita pilih ke receive audio or MIDI. Oke, di close. Nah, sekarang kalau misalkan kita play. Oke, sekarang kita coba play. Sudah keluar suaranya di dalam vMix. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada kasus mas kok jadinya kenapa mono ya, harus dicek lagi. Kalau misalkan jadi kejadian ada kasus mono audio, harus dicek lagi settingan di OBS-nya. Di sini masuk ke advance. Nah ini ke checklist mono nih ya. Kita uncheck jadi stereo, di close. Kemudian kok masih jadi mono, kita ganti ke driver lain. Misalkan di sini gue ganti ke interface yang lain gitu, misalkan kemana nih? Ke 24 bit aja deh. Oke. Nah, ini udah stereo nih. Kalau stereo ada 2 garis ya. Kalau mono cuma 1 garis begini. Jadi ini udah stereo. Sekarang kita coba play lagi. Dan dia sudah jadi stereo. Oke, mungkin simpel banget caranya. Jadi tutorialnya cukup sampai sini dulu. Sorry banget agak sedikit ngebut dan ceplos-ceplos karena ini gue dadakan bikinnya, takut gue lupa untuk bikin kontennya ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan banyak yang masih belum paham, silakan isi kolom komentar, nanti gue akan coba perbaiki videonya. Karena ini dadakan, rekam langsung upload. Thank you for watching this video. SB Project, ciao.